Shalom, saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar satu tema berbicara tentang bait Allah atau bait suci. Dalam bacaan 1 Tawarik 28 pada ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-8. Namun untuk mewakili saya baca pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Nah, apa itu makna dari bait Allah? Kalau kita bisa melihat dalam Malayaki 3 pada ayat yang ke-10, di sana berkata supaya ada persediaan makanan di rumahku. Berbicara tentang rumah Tuhan. Nah, disinilah tempatnya umat yang hendak bertemu dengan Tuhan, tempatnya ada di bait Allah. Bait suci juga mewakili penebusan umatnya oleh Allah melalui dua fungsi, yaitu persembahan-persembahan penghapusan dosa dan juga hari raya perdamaian. Kalau kita melihat bahwa sejarah bait Allah ini dibangun oleh Salomo, setelah runtuh maka dibangun pula oleh Nehemia, Ezra. Nah, tetapi bait Allah ini akhirnya diruntuhkan lagi oleh Jenderal Titus. Sekarang bait Allah yang ketiga direncanakan oleh orang-orang Israel. Mereka hendak membangun kembali bait Allah itu dan merebut kembali Yerusalem. Tetapi sebetulnya bait Allah yang ketiga itu sudah dibangun. Yang membangun adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 2 pada ayat yang ke-19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Artinya ritual-ritual yang ada di bait Allah itu terjadi dalam diri Yesus, diruntuhkan dengan kematian Yesus. Itulah runtuhlah bait Allah dengan segala ritual dan dibangun kembali pada hari yang ketiga. Nah, siapakah bait Allah itu yang dimaksud bait Allah yang ketiga? Bukan bait Allah fisik lagi. Bait Allah yang ketiga adalah orang percaya itu yang Yesus bangun. Dalam Efesus 2 pada ayat 21 dan 22, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi orang percaya itulah yang menjadi bait Allah, di mana Yesus yang membangunnya itu sendiri. Makna bait Allah bagi umat Tuhan kita, bahwa hal yang pertama, bait Allah bukan lagi tempat bangunan di Yerusalem, karena Allah yang hidup tidak dibatasi dengan bait yang dibuat oleh tangan manusia. Dalam Yohanes 4 pada ayat yang ke-21, 23, 24 itu berkata, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Allah itu roh. Di manakah roh itu? 1 Korintus 3 pada ayat yang ke-16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Berarti bukan menyembah di gunung ini, Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Tapi Allah itu roh. Di manakah roh Allah itu? Apakah di Yerusalem? Tidak. Alkitab berkata, roh Allah ada dalam diri kita. Yang kedua, makna bait Allah bagi umat Tuhan, penyembahan orang Kristen berpindah dari bait Allah kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dengan Yesus telah menjadi korban di kayu salib, Dia menggenapi semua persembahan yang dilakukan di bait suci. Hal yang ketiga, bait Allah hanya lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Sehingga bait Allah yang ketiga, bait Allah fisik,
tidak diperlukan lagi. Karena sekarang bait Allah yang ketiga adalah kita sendiri yang dibangun oleh Yesus itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.